Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang direktori dan sistem berkas. Beberapa sistem komputer menyimpan banyak sekali berkas-berkas di dalam disk, sehingga diperlukan suatu struktur pengorganisasian data agar lebih mudah diatur. Operasi direktori, di sini ada beberapa pendapat para ahli, ada 6 poin: mencari berkas, membuat berkas, menghapus berkas, menampilkan isi direktori, mengubah nama berkas, dan akses sistem berkas. Sedangkan menurut Tannenbaum juga menambahkan hal-hal tentang direktori, itu dibagi menjadi 6 poin juga. Pertama, membuka direktori, menutup direktori, menambah direktori, mengubah nama direktori, menghubungkan berkas-berkas di direktori berbeda, menghapus hubungan berkas-berkas di direktori berbeda. Ini direktori satu tingkat. Merupakan struktur direktori yang paling sederhana. Semua berkas disimpan dalam direktori yang sama. Ini adalah direktori 2 tingkat. Membuat direktori yang terpisah untuk tiap pengguna. Ini gambar dari two-level directory. Setiap pengguna dapat membuat subdirektori sendiri. Artinya dari direktori dipecah menjadi direktori lagi. Direktori dengan struktur graf asiklik. Memperbolehkan direktori untuk berbagi berkas atau subdirektori. Jika ada berkas yang ingin diakses oleh 2 pengguna atau lebih, maka struktur ini menyediakan fasilitas sharing. Ini graf secara umum. Masalah yang timbul dalam penggunaan struktur graf asiklik adalah meyakinkan apabila tidak ada siklus. Bila kita mulai dengan struktur direktori tingkat 2 dan memperoleh pengguna untuk membuat subdirektori, maka kita akan mendapatkan struktur direktori tree. Sangatlah mudah untuk mempertahankan sifat pohon. Akan tetapi, bila kita tambahkan sambungan pada direktori dengan struktur pohon, maka sifat pohon akan musnah dan menghasilkan struktur graf sederhana. Ini dapat kita rangkumkan. Beberapa sistem komputer menyimpan banyak sekali berkas-berkas, sehingga diperlukan suatu pengorganisasian data-datanya sehingga data lebih mudah diatur. Dalam struktur direktori satu tingkat, semua berkas diletakkan pada direktori yang sama, sehingga memiliki suatu keterbatasan karena nama berkas harus unik. Struktur direktori 2 tingkat mencoba mengatasi masalah tersebut dengan membuat direktori yang terpisah untuk tiap pengguna dan disebut dengan user file directory.
Sedangkan dalam struktur directory tree, setiap pengguna dapat membuat subdirektori sendiri. Direktori dengan struktur tree melarang berbagi berkas atau direktori. Oleh karena itu, struktur dengan acyclic graph memperbolehkan direktori untuk berbagi berkas atau subdirektori. Kita masuk ke sistem berkas jaringan. Sharing. Sebuah sistem operasi dibuat untuk multi-user. Masalah berbagi berkas, penamaan berkas, dan memproteksi berkas menjadi sangat penting. Oleh karena itu, sistem operasi harus dapat mengakomodasikan atau mengatur pembagian berkas dengan memberi suatu struktur directory yang membiarkan pengguna untuk saling berbagi. Kebanyakan pada sistem, pengguna menetapkan konsep direktori berkas owner atau user dalam grup. Owner pengguna yang dapat mengubah atribut, memberikan akses, dan memiliki sebagian besar kontrol di dalam sebuah berkas atau direktori. Sedangkan grup sebagian pengguna yang sedang berbagi berkas. Masuk ke dalam remote file system. Jaringan menyebabkan berbagai data terjadi di seluruh dunia. Dalam metode implementasi digunakan untuk berbagi data. Yang kedua terbesar adalah DFS, Distribusi File System, yang memungkinkan remote directory terlihat dari mesin lokal. Metode yang ketiga adalah WWW. FTP digunakan untuk akses anonim, mentransfer file tanpa memiliki account, dan akses autentik membutuhkan izin. Sedangkan WWW biasanya menggunakan akses anonim dan DFS menggunakan akses autentik. Masuk kepada client server model. Ada server, ada client. Server dapat melayani banyak pengguna dan klien dapat menggunakan banyak server. Proses identifikasi klien biasanya sulit, dan cara yang biasa digunakan adalah melacak IP. Namun karena alamat IP dapat dipalsukan, cara ini menjadi kurang efektif. Ada juga menggunakan proses kunci terenkripsi. Namun hal ini lebih rumit lagi sebab klien server harus menggunakan algoritma enkripsi yang sama dan pertukaran kunci yang aman. Masuk ke dalam proteksi. Suatu mekanisme pengamanan berkas mutlak diperlukan dengan memberikan buatan akses ke setiap pengguna terhadap berkas tertentu. Ini ada beberapa jenis akses. Di antaranya ada read, write, eksekusi, append, dan delete list. Kontrol akses. Hal ini dapat dilakukan dengan menghubungkan setiap berkas atau direktori dengan suatu daftar kontrol akses yang berisi nama pengguna dan jenis akses apa yang diberikan kepada pengguna tersebut. Untuk menyederhanakan ukuran daftar kontrol akses, banyak sistem menggunakan 3 klasifikasi, yaitu owner, group, dan
unverse. Owner, pengguna yang telah membuat berkas. Grup, kelompok pengguna yang saling berbagi berkas. Sedangkan uninverse, keseluruhan pengguna. Salah satu pendekatan lain terhadap masalah proteksi adalah dengan menggunakan password atau kata kuncinya, sehingga membuat data itu akan menjadi aman. Meskipun demikian, pendekatan ini memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya adalah kata kunci yang perlu diingat. Jika hanya satu kata kunci yang digunakan semua berkas, maka jika sekali kata kunci itu diketahui oleh orang tersebut dapat dengan mudah mengakses semua berkas. Umumnya hanya satu kata kunci yang diasosiasikan dengan semua berkas lain. Jadi walaupun kita menggunakan password, masih juga terdapat beberapa kelemahan di sini. Itu terjadi biasanya karena kesalahan dari pengguna. Mounting adalah proses berkaitan sebuah sistem berkas yang baru ditemukan pada sebuah piranti ke struktur direktori utama yang sedang dipakai. Piranti ini yang akan di-mount dapat berupa CD-ROM, disket, atau sebuah zip drive. Mounting. Sistem berkas yang dideskripsikan dapat berupa FS-Tab adalah singkatan dari File System Table. Biasanya akan di-mount saat komputer baru mulai dinyalakan, tapi dapat juga mem-mount sistem berkas tambahan ya, dengan menggunakan mount perintahnya apa, atau juga dapat menambahkan secara manual. Masuk kepada mounting overview. Membuat sistem berkas, direktori, piranti, dan berkas lainnya menjadi dapat digunakan di lokasi-lokasi yang tertentu. Mount point adalah sebuah direktori di mana berkas baru menjadi dapat diakses. Untuk memount suatu sistem berkas atau direktori, titik mount-nya harus berupa direktori, dan untuk memount sebuah berkas, mount point-nya juga harus berupa sebuah berkas. Ini contoh gambar dari mount point. Mounting sistem berkas, direktori, dan berkas. Ada dua jenis mounting, remote mounting dan mounting lokal. Remote mounting dilakukan dengan sistem remote di mana data dikirimkan melalui jalur telekomunikasi. Sedangkan remote sistem berkas seperti network file system atau NFS mengharuskan agar file diekspor dulu sebelum di-mount. Mounting lokal dilakukan di sebuah sistem lokal. Di sini dapat kita rangkum bahwa mounting adalah sebuah proses pengkaitkan sebuah sistem berkas yang baru ditemukan pada sebuah piranti ke struktur direktori utama yang sedang dipakai. Mount point adalah sebuah direktori di mana berkas baru menjadi dapat diakses. Masuk kepada sistem berkas. Berkas adalah sebuah unit tempat penyimpanan informasi. Berkas ini dapat diakses lebih dari satu proses.
atau dapat dibaca dan bahkan menulis yang baru. Informasi yang disimpan dalam berkas harus persisten, dalam artian tidak hilang sewaktu proses berhenti. Berkas-berkas ini diatur oleh sistem operasi, bagaimana strukturnya, namanya, aksesnya, penggunaannya, pelindungannya, dan implementasinya. Bagian dari sistem operasi mengatur masalah-masalah yang disebut dengan sistem berkas. Di sini ada beberapa poin dari konsep berkas. Yang pertama adalah berkas adalah sebuah koleksi informasi berkaitan yang diberikan nama dan disimpan dalam secondary storage. Ada text file, yaitu urutan dari karakter-karakter yang diatur menjadi barisan dan halaman. Ada juga source file, yaitu urutan dari beberapa subroutine dan fungsi yang masing-masing kemudian diatur sebagai deklarasi. Ada juga object file, yaitu urutan dari byte-byte yang diatur menjadi blok-blok yang dapat dipahami oleh penghubung sistem. Dan ada juga executable file, adalah kumpulan dari bagian-bagian kode yang dapat dibawa ke memori dan dijalankan oleh Lloyd. Ada juga yang namanya atribut berkas. Setiap sistem mempunyai sistem atribut yang berbeda-beda, namun pada dasarnya memiliki atribut dasar, seperti nama berkas simbolik ini adalah informasi satu yang disimpan dan format dapat dibaca oleh pengguna. Ada juga identifikasinya, adalah sebuah tanda unik yang biasanya merupakan sebuah angka. Dan juga ada jenis, yaitu informasi ini diperlukan untuk sistem-sistem yang mendukung sistem berkas yang berbeda. Jadi atribut berkas ada 3 poin di sini. Ada nama, ada identifiernya, dan ada jenisnya. Ada lokasi dan ukuran. Ada juga proteksi dan waktu identifikasi pengguna. Proteksi adalah informasi yang menentukan siapa yang dapat melakukan read, write, execute, dan lainnya. Waktu dan identifikasi pengguna adalah informasi ini dapat disimpan untuk pembuatan berkas, modifikasi terakhir, dan penggunaan terakhir. Data-data ini dapat berguna untuk proteksi, keamanan, dan monitoring pengguna. Jadi, atribut berkas di sini ada nama, identifiernya, jenisnya, lokasi, ukuran, proteksi, dan waktu. Kita masuk ke jenis berkas. Cara yang paling umum untuk mengimplementasikan jenis berkas tersebut adalah dengan memasukkan jenis berkas tersebut ke dalam nama berkas. Nama berkas dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah nama dari berkas tersebut, dan yang kedua atau biasa disebut extension adalah jenis dari berkas tersebut. Kedua nama ini biasanya dipisahkan dengan tanda titik atau koma. Contohnya misalnya berkas titik txt. Operasi berkas. Kita perlu 2 langkah untuk membuat suatu berkas. Pertama, kita harus temukan tempat di mana sistem berkas. Kedua, sebuah entry untuk berkas yang baru harus dibuat dalam direktori. Masuk kepada menulis sebuah berkas. Untuk menulis sebuah berkas, kita membuat sebuah sistem call yang menyebutkan nama berkas dan informasi yang akan ditulis ke dalam berkas. Membaca sebuah berkas atau read. Untuk membaca sebuah berkas menggunakan sebuah sistem call yang menyebut nama berkas, yang dimana dan blok memori berikutnya dapat sebuah berkas harus diposisikan. Di sini adalah memposisikan sebuah berkas.
Direktori dicari untuk entry yang sesuai dan current file posisi diberikan sebuah nilai. Operasi ini dalam berkas tidak perlu melibatkan M atau garis miring K. Selain itu juga diketahui sebuah file pencarian. Menghapus berkas atau delete. Untuk menghapus sebuah berkas, kita mencari dalam direktori untuk nama berkas tersebut. Setelah ditemukan, kita melepaskan sebuah spasi berkas sehingga dapat digunakan kembali oleh berkas-berkas lainnya dan menghapusnya. Ini menghapus sebagian isi berkas. Ada juga kita masuk ke struktur berkas. Cara yang pertama adalah sebuah urutan bytes yang tidak terstruktur. Akibatnya sistem operasi tidak tahu atau peduli apa yang ada di dalam berkas. Yang dilihatnya hanyalah sebuah bytes. Cara berikutnya adalah dengan record sequence. Dalam model ini, sebuah berkas adalah sebuah urutan dari rekaman-rekaman yang telah ditentukan panjangnya masing-masing dengan beberapa struktur internal. Struktur berkas yang ketiga adalah menggunakan sebuah tree. Dalam struktur ini, sebuah berkas terdiri dari sebuah tree dari rekaman-rekaman. Tidak perlu dalam panjang yang sama, tetapi masing-masing memiliki field key dalam posisi yang telah ditetapkan dalam rekaman tersebut. Masuk kepada metode akses. Akses sekuensial adalah akses ini merupakan yang paling sederhana dan paling umum digunakan. Informasi ini dalam berkas diproses secara berurutan. Sebagai contoh, editor dan kompilator biasanya mengakses berkas dengan cara ini. Ada juga akses langsung. Sebuah berkas dibuat dari rekaman logik yang panjangnya sudah ditentukan, yang mengizinkan program untuk membaca dan menulis rekaman secara cepat tanpa urutan tertentu. Di sini sistem berkas dapat kita simpulkan atau kita buat rangkuman adalah di dalam sebuah sistem operasi, salah satu hal yang paling penting adalah sistem berkas. Sistem berkas ini muncul karena ada 3 masalah utama yang cukup signifikan. Kebutuhan untuk penyimpanan data dalam jumlah besar, kebutuhan agar data tidak mudah hilang, dan informasi harus berdiri sendiri, tidak bergantung pada proses. Oke, terima kasih. Itu saja pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.